Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah usan ila Sayyidil Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isa bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Amaddanallahu bimadadih wa fadu alaina min barakati wa anwari ulumi fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bis sanadil muttasil ilal Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Ila an qala wa bi ila qala hadatsana Ismailu qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbas an Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an fa'ratin saqatat fi samnin faqala ulquha wa ma haulaha fadrahu wa kulu samnakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya tentang bangkai tikus. Ini kita sedang sampai di babu ma yaqau minan najasah bisamni wal ma. Itu bab menerangkan tentang najis-najis yang jatuh di minyak samin. Samin itu minyak tapi yang apa nih, yang beku. Nah, kemudian wal ma dan air. Ini hadis Rasulullah SAW pada suatu ketika ditanya tentang tikus yang jatuh di samin. Jadi ada minyak yang beku, kemudian tikus jatuh, tuk bangkainya jatuh. Macam mana sahabat Nabi pertama Islam masih tanya, ini macam mana nih hukumnya nih? Apa dibuang atau macam mana ini? Rasulullah ditanya, apa kata Rasulullah SAW? Faqala ulquha wa mahulaha fatrahu wa kulu samnakum. Kata Rasulullah, bangkai tikusnya buang, kemudian sekitar bangkai itu yang dia jatuh itu juga dibuang, sekitarnya dibuang. Nah, jadi tikus jatuh dia di air di minyak yang beku, tikusnya dibuang, kemudian sekitarnya itu tadi, yang nempel itu juga dibuang. Dah, setelah itu kata Rasulullah, kulu samnakum, makan, sudah samin kalian makan. Jadi yang penting sekitarnya bangkai itu dibuang, berarti suci. Yang kena yang najisnya itu di pas nempel bangkainya ini. Nah, itu. Jadi tidak apa-apa. Karena apa? Karena samin ini dia sifatnya dia beku. Nah, beda dengan kalau cair, tentu berbeda. Wa bi ilaikul hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malikun an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Mas'ud an Ibn Abbas an Maimunah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an faratin saqata fi samnin faqala khudhuha wa ma ulaha fatrahu. Qala Ma'nun hadatsana Malik ma la usi yaqulu an Ibn Abbasin an Maimunah wa bi'ilai qala hadatsana Ahmad bin Muhammad. Jadi ini hadisnya sama seperti tadi. Jadi saling menguatkan. Ini cerita dari sahabat ini. Dia terus perawinya ini ada lagi perawi dari lain perawinya. Jadi hadisnya kuat. Nah, gitu. Ketika yang cerita tambah banyak itu menunjukkan kekuatan sanadnya hadis. Ini sama hadisnya, cuman jalurnya dari jalan yang lain. Kemudian wabi ila qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kullu kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillah yakunu yaumal qiyamati kahayatiha iza tu'inat tafajjaru damal launud dam wal arful misk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kalmah yuklamu al
kalmatun yaklamu takunu wal laun kadza fil asli wal qustulani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap apa ini? Kalmun wal launu apa nih? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tu'inat tafajjaru damal laun launud dam wal arful misk. Ini menceritakan tentang apa? Jihad fisabilillah, hubungannya dengan najis, darah ya. Darah dan arful misk, bau. Tentang darah yang mengenai pakaian, tentang jihad fisabilillah, ini babnya, tapi enggak masuk di apa ini, masalah najasahnya tidak disebutkan. Jadi kalau ada seorang jihad fisabilillah itu to'anat, maksud terkena panah atau terkena pedang, maka memancarlah darah, warnanya warna darah, daman, warnanya warna darah, wal arfu misik, tetapi baunya hakikatnya baunya minyak misik. Jadi kalau jihad fisabilillah itu darah itu sebetulnya memang warnanya darah, tetapi hakikatnya kalau baunya itu seperti minyak misik. Makanya saya sampai orang kalau jihad fisabilillah ketika gugur di medan perang nggak boleh dimandikan supaya bekas-bekas jihad fisabilillah ini tidak hilang. Itu kalau kita harus dimandikan bekas darah. Kalau orang-orang yang tidak jihad fisabilillah harus dimandikan. Kalau orang jihad fisabilillah tidak, biar bekas darahnya nampak justru. Jadi wal arful misik, baunya justru darah itu nampaknya darah tetapi baunya bau minyak misik. Babul ma'i ad-daim. Babul ma'i ad-daim, apabila qala hadatsana abul, air yang tergenang. Wa bi qala hadatsana abul yaman qala akhbarna suaib qala akhbarna abu zinad ana abdurrahman ibni hurmuz al-a'raj hadatsahu annahu sami'a abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nanul akhirun was-sabiqun wa bisnadi qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kata Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun, kita ini orang-orang yang terakhir. As-sabiqun, tapi nanti akan duluan. Umat Nabi Muhammad ini, kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kita duluan. Surganya duluan. Memang kita terakhir, tapi nanti kita duluan di akhirat. Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Wa bisni qala la yabulanna ahadukum. Ini hadisnya masuknya di sini yang tentang masalah najis. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajlisu ma yaghtasilu fi. Tidaklah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Tak boleh, haram hukumnya kencing di air yang tergenang, haram. Air tak ngalir kencing di situ, tak boleh. Alladzi la yajlisu ma yaghtasilu fi, yang mana dia tidak mengalir kemudian dia mandi pula di situ. Itu tak boleh. Air tergenang nih, ada kolam segini, kencing di situ, mandi di situ, haram. Kencing di air yang tergenang hukumnya haram. Cuman ada mazhab Az-Zahiri namanya, punya Imam Daud Az-Zahiri. Jadi mazhab itu yang mutabarahnya itu 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada satu mazhab namanya Zahiri. Zahiri itu
dari Imam Daud Az-Zahiri. Kenapa Zahiri? Karena beliau ini ngambil hukum dari tek-tek zahir saja, tak mau ada takwil takwil, pokoknya zahirnya gini sudah gini, pokoknya zahir dia ambil zahirnya saja. Dan mazhab ini dikembangkan oleh Imam Ibnu Hazm, cuman tidak termasuk banyak juga pengikutnya, cuma tidak seperti Imam mazhab 4. Jadi Imam Az-Zahiri ini tidak tidak direkomkan untuk diikuti. Kenapa? Karena pendapatnya ini banyak yang nyeleneh, karena hanya mengikuti zahir saja. Contoh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim atau fi ma'ir rakid. Ada satu hadis menunjukkan, tidaklah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Jadi kalau menurut mazhab Az-Zahiri yang tak boleh itu, ini ada air tergenang. Ini hadis ini maksudnya kan gitu. Ini ada air tergenang, kencing di situ tak boleh, haram. Tapi kalau kencingnya di botol, habis itu dituang tak apa-apa. Iya, gitu pendapatnya. Ya, tapi ini namanya Daud Az-Zahiri. Jadi mereka mengambil hukum secara zahir. Ini kita ini dilarang. Kata Nabi, janganlah kencing salah seorang kalian di air yang tergenang. Nah, kan? Itu Nabi zahirnya kan Nabi bilang gitu. Nah, kalau gitu yang tak boleh kalau kencing langsung. Kalau kencing di botol ketuang tak apa-apa. Emang begitu pendapatnya. Makanya pendapat Az-Zahiri ini tidak diperbolehkan. Jadi ada lagi masalah nikah. Mazhab Az-Zahiri ini nikah paling gampang. Kenapa? Karena di dalam bab nikah ini ada perselisihan pendapat di antara ulama. Imam Malik mengatakan tidak wajib saksi. Imam Malik mengatakan tidak wajib saksi. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib wali. Nikah tuh tak pakai wali sah. Imam Malik bilang tak pakai saksi sah. Kalau Imam Syafi'i harus wali, harus saksi. Kata Imam Zahiri, ini kan diperselisihkan. Oh, udah tak usah wali, tak usah saksi, nikah sah, kata dia. Makanya ini namanya banyak digunakan, namanya jadi kawin urf. Jadi nikah tak pakai wali, tak pakai saksi, mazhabnya Zahiri. Makanya mazhab Zahiri ini tidak diperbolehkan untuk diikuti. Nah, itu begitu. Ada Daud Az-Zahiri diteruskan oleh Imam Ibnu Hazm. Memang orangnya cerdas. Imam Ibnu Hazm itu terkenal cerdas, tetapi ya begitu, kadang-kadang ya ada hal-hal yang sifatnya ya nyeleneh seperti itu. Nah, katanya sekarang udah jelas, yang ini bilang tak wajib saksi, yang imam ini bilang tak wajib wali, berarti kan tak wajib dua-duanya, kan gitu. Katanya memang berarti dua-duanya tak wajib lah. Yang ini bilang tak wajib saksi, yang ini bilang tak wajib wali, berarti memang dua-duanya tak wajib. Nah, sudah selesailah nikah. Adik, kata adik, bang, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mas kawin hamburger. Nah, jadi kata dia, selesai. Apa tak kacau jadinya. Nah, itu ada orang yang justru pakai yang seperti ini, itu ada. Tapi daerah Arab sana lah, orang Indonesia tak usah lah kayak gitu. Orang Indonesia ini yang repot ini malah ikut kawin kontrak mut'ah. Ini asal sedap aja ikut, masalah. Itu diharamkan juga, mut'ah juga diharamkan, tidak boleh. Jadi ini namanya mazhab Az-Zahiri. Ya, ini jangan diikuti mazhab Az-Zahiri ini. Kita lanjut, masih sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza ulqiya ala dhahri musalli qadarun aw jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Bab menerangkan tentang jika seseorang yang sedang sholat dilempar di punggungnya dengan kotoran atau bangkai, ya, tapi yang kering maksudnya, yang kering tidak basah, dilempar aja, lam tafsud alaihi salatuh, maka sholatnya tidak batal, tak batal. Jadi karena lewat aja, buk jatuh, kering, najisnya itu kering. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma
idza ra'a fi sabi daman wa huwa yusalli wada'u wa madha fi salatih. Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini di satu keterangan beliau ini ketika dia sedang sholat, kemudian dia melihat di bajunya ini ada darah. Di bajunya ini ada darah. Wa huwa yusalli wada'u wa madha fi salatih. Ketika nampak ada darah, dilepas. Atau mungkin pakai umpamanya imamah gini kan, umpamanya kalau baju. Kalau di sini stop tuh baju. Pas sholat gini, wah ada darah, lepaskan. Tapi sholatnya lanjut, gitu. Cuma di kopiah, kopasnya taruh, sholatnya lanjut. Maksudnya tidak sempat batal, karena apa dalam waktu dekat, gitu. Dalam waktu dekat, cepat saja dia. Ulkia, pokoknya pas gini, cap, kena apa? Tarik cecak, tuh pas di sini, lepaskan. Cepat-cepat. Nah, cepat-cepat dekat. Ataupun apalagi kalau najisnya itu kering. Nah, itu tidak masalah, cuma lewat saja. Kalau dia basah, ini cepat-cepat lepaskan. Bahkan kalau Sayyidina Abdullah bin Umar ini bajunya, tambah repot lagi buka baju itu. Wa madha fi salati, dia lanjutkan salatnya, taruh bajunya, lanjutkan salatnya, dia lepas. Wa qala Ibnu Musayyib wa Sya'bi idza shalla wa fi sabi damun aw janabatun aw li ghairil qiblati aw tayammama shalla summa adrakal ma'a bi waqti la yu'id. Ini ini termasuk pendapat para ulama-ulama ini periode sebelum Imam Syafi'i, ya. Sebelum Imam Syafi'i. Ibnu Musayyib wa Sya'bi idza shalla wa fi sabi damun aw janabatun aw li ghairil qiblati aw tayammama shalla summa adrakal ma'a bi waqtihi. Wa ma au tayammama shalla ay fa shalla kada fi jam'in nusakh al muawwal 'alaiha bila wawin. Wa bi ilai qala hadatsana abdan qala akhbarana abi Syu'bah an abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdillah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun haun qala hadatsani Ahmad bin Utsman qala hadatsana Syuraih bin Maslamah qala hadatsana Ibrahim bin Yusufa an Abi Ishaq qala hadatsani Amr bin Maimunin anna Abdullah bin Mas'ud hadatsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun iz qala ba'dum li ba'din ayyukum yaji bi apa nih, hilang tulisannya nih, bimali jazurin baini fulan fawada'u ala dari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza sajada pambasa asqal qaum fajahu bi fanadhar hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'u ala dari baina katifi wa ana anzuru la ughayyiru syai'an law kana li. Panjangnya tak selesai-selesai nih. Oke, sikit-sikit. Jadi ceritanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi cerita sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pas waktu itu sholat di Baitullah dekat Ka'bah sholat. Wa Abu Jalin wa ashabun lahu julusun. Kemudian ada Abu Jahal situ, ada kawan-kawannya di situ. Nabi sholat dekat Ka'bah, ada Abu Jahal, ada kawan-kawannya situ. Idh qala ba'dhum li ba'din ayyukum yaji bi, ini hurufnya hilang, terhapus nih, bimali jarzin bani fulan. Jadi Rasul ada seorang satu di antara kawannya Abu Jahal mengatakan, siapa yang mau ngambil semacam ini tempat untuk hewan kambing apa tuh, jadi semacam najis lah gitu, dan agar meletakkan di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya ada najis tapi suruh diletakkan di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud. Iza sajada
Fayadu ala dari Muhammad idza sajada, ketika sedang sujud taruh di punggungnya Muhammad katanya. Fambaza asqal qaumin, kemudian mereka mengutuslah salah seorang, disuruh ambil sana, ambil yang mau ditaruh ke punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapatlah orang itu bafaja bihi, panadara hatta sajadan nabi wa fawada'u ala dhari. Baina kata nunggu udah dapat benda ni, tunggu Nabi sujud. Ketika Nabi sujud persis ditaruhlah di baina katifai Rasulullah ini. Maksudnya najis tuh. Nah, najis yang ditaruh di Rasulullah pas sujud. Wa ana anzuru la ughayyiruhu, kata Sayyidina siapa ini tadi yang cerita, Abdullah bin Mas'ud, aku nengok tapi aku tak berani berbuat apa-apa karena sudah Abu Jahal banyak, Nabi digitukan, aku nengok aja, aku tak berani berubah syai'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Disambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Panjang sekali hadisnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita ini, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.